Assalamualaikum teman-teman, saya Bang Taylor dan kita ketemu lagi ya di channel saya Sinau Jahit. Kemarin saya sudah buat video ya bagaimana cara menjahit jilbab softpad, dan di antara teman-teman yang nonton video itu ada yang berkomentar minta dibikinin juga bagaimana cara membuat pola softpadnya. Dan di sela-sela kesibukan saya menjahit sehari-hari, saya sempatkan waktu buat teman-teman yang sudah request minta dibikinkan pola softpadnya. Dan di video kali ini tidak hanya pola softpad, saya juga akan bagikan bagaimana pola pad anthem, pad biasa atau pad basic, juga beberapa pola pad yang lainnya. Ada 4 pola pad yang akan saya share teman-teman. Yuk langsung saja teman-teman kita ke tutorialnya. Baik teman-teman, sekarang sudah saya siapkan beberapa kertas untuk membuat pola pad jilbabnya teman-teman ya. Sekaligus juga sudah saya siapkan di sini alat tulis dan juga penggaris untuk alat bantu kita nanti. Oke, pertama kita akan membuat pad anthem. Kita singkirkan dulu kertas yang ini. Kita akan membuat pad anthem teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat pad anthem. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melipat bahan ini menjadi 2 ya. Seperti ini. Selanjutnya, panjang pad yang akan kita gunakan adalah 44 cm. Kemudian dibagi 2 jatuhnya 22 cm. Maka ketemu di sini 22 cm. Nah, kemudian kita akan naikkan, kita beri tanda 6,5 cm di sini. Begitu pula di sini teman-teman, 6,5 cm ya. Selanjutnya kita garis lurus di titik 6,5 cm ini ya. Seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita akan hubungkan ya. Jadi ini nantinya ada di bagian rahang dan ini ada di bagian puncak kepala. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan dari puncak kepala ke bagian rahang ini menggunakan penggaris lengkung seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan garis manual di sini teman-teman. Ini menggunakan filling saja ya. Nah, jadinya akan seperti ini nantinya teman-teman. Selanjutnya kita gunting teman-teman ya. Ini kita gunting dalam keadaan terlipat 2 seperti ini, supaya nanti bagian kanan dan kirinya akan sama ukurannya dan tidak menceng. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi pad anthemnya teman-teman. Ukurannya yaitu panjangnya, coba kita ukur kembali. Panjangnya adalah 44 cm di sini. Kemudian dengan lebar 6,5 cm. Ini adalah ukuran yang biasa saya gunakan untuk membuat pad anthem. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat pad basic atau pad standar, atau istilahnya pad yang biasa digunakan oleh orang-orang ya. Ini seperti yang tadi, caranya kita lipat menjadi 2 dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tentukan lebar pad yang akan kita gunakan adalah lebarnya yaitu 9 cm. Kemudian panjangnya 34 cm ya, saya tulis seperti ini. Nah, 34 dibagi 2 berapa? Yaitu 17 cm. Ketemu di sini teman-teman. Oke, ketemu di sini 17 cm. Kemudian kita naikkan di sini 9 cm. Oke, di sini ya, 9 cm di sini. Begitu juga di sini kita kasih tanda di 9 cm. Kemudian kita garis ya. Jadi ini garis bantuan saja ini sifatnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya seperti yang pad anthem tadi, kita akan hubungkan dari puncak pad menuju pangkal padnya atau di bagian rahangnya menggunakan penggaris ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini saja. Selanjutnya kita akan gambar manual. Ini menggunakan filling lagi-lagi teman-teman. Jadi saya tidak terlalu percaya dengan bentuk garisan, akan tapi saya biasa menggunakan seni itu namanya filling ya. Jadi menggunakan perasaan, karena menjahit adalah seni teman-teman. Kemudian kita gunting ya, sama dalam keadaan terlipat seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Ini adalah pad biasa atau pad basic ya. Nanti ketika dipakai nah, seperti ini ya. Jadi nanti bagian pangkal padnya ini posisinya sedikit di bawah mata, tidak sampai rahang ya, mungkin di pipi bagian tengah-tengah seperti itu.
Kita cek lagi ukurannya apakah betul 34. Betul 34 dan lebarnya seperti tadi 9 cm. Kita singkirkan dulu, selanjutnya kita akan membuat pola soft pad. Oke, ini agak besar bahannya untuk membuat pola soft pad. Seperti biasa kita lipat menjadi 2 dulu. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lebarnya kita akan bikin 21 cm di sini. Oke. Dikali 2 nanti jadinya 42 ya. Saya tulis di sini 21 cm ya. Kemudian untuk lengkungannya 8 cm. Kemudian nanti untuk lebar padnya 9 cm. Jadi ini agak ribet memang ya. Pola soft pad atau orang-orang biasa menyebut, ada yang menyebutnya dengan sebutan pad antem sabit seperti itu. Saya biasa menyebutnya dengan sebutan soft pad. Oke, di sini sudah kita tentukan 8 cm. Kemudian kita naikkan lagi lebar padnya yaitu 9 cm. Nah, kemudian akan kita garis seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini juga akan kita garis seperti ini. Nah, oke teman-teman. Jadi nanti akan kita garis seperti ini. Lagi-lagi menggunakan filling. Jadi teman-teman harus mengasah filling teman-teman semua ya. Nah, kita gambar seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini naiknya 8 cm, kemudian lebarnya 9 cm, kemudian panjang padnya yaitu 21 kali 2 nanti jadinya 42 cm. Yuk kita gunting bareng-bareng. Untuk ukuran pad ini tidak ada yang mutlak teman-teman ya, nanti sesuai kebutuhan. Kalau anak-anak atau orangnya mungkin agak kecil, orang dewasa tapi agak kecil gitu, nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi, bisa kurangi panjang padnya, lebar padnya juga bisa dikurangi. Intinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi ini tidak mutlak. Ini adalah pad yang biasa saya gunakan untuk ukuran orang standar teman-teman, atau orang ideal. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang pengen soft pad yang lebih kerong lagi, teman-teman bisa naikkan ya. Bisa naikkan lagi. Di sini mungkin tadi kan jaraknya 8 cm. Nah, ini mungkin bisa dinaikkan jadi 10 cm seperti ini ya. Nah, begitu. Itu nanti jadinya ketika di jidat atau di kening itu akan lebih nempel lagi teman-teman. Nah, teman-teman, ini tadi adalah 3 pad yang biasa saya gunakan ya. Ada pad antem, pad basic atau pad standar, dan juga soft pad antem. Sebenarnya masih banyak model-model pad lain ya. Akan tetapi ini adalah model pad yang sering saya gunakan. Kemudian sedikit tips nih buat teman-teman. Ini adalah mal pad atau masteran pad yang saya gunakan setiap hari. Ini sudah lama tapi masih awet teman-teman. Kenapa masih awet? Rahasianya ada di sini teman-teman. Jadi di pinggirnya ini saya kasih solasi seperti ini. Nah, jadinya awet nantinya. Atau teman-teman bisa juga kasih solasi yang seperti ini ya. Ini ada ukuran pad antem anak. Oke, saya sekalian ukur ya. Untuk anak SD kurang lebih pad antemnya adalah lebarnya 37 cm, panjangnya maksud saya, panjangnya 37 cm, kemudian lebarnya sama dengan orang dewasa 6,5 cm, atau mau dikurangi dikit jadi 6 cm juga boleh ya. Nah, ini tips yang saya gunakan ya supaya awet nantinya. Jadi kan ini nanti akan kita gunakan untuk masteran atau mal untuk kita letakkan di busa teman-teman ya. Ya, taruhlah ini busa gitu, ini busa misalnya. Kita akan gambar seperti ini. Lama-lama nanti akan rusak, kertasnya ini akan rusak kalau tepiannya tidak dikasih pelindung. Nah, ini saya kasih pelindung menggunakan solasi seperti ini teman-teman ya. Coba saya kasih lihat yang tidak menggunakan solasi ini ya. Ini lama-lama di bagian pojokannya ini tidak lancip lagi, tumpul seperti ini. Dan kalau dibuat masteran atau dibuat mal ini nanti jadinya kurang lancip atau kurang bagus teman-teman. Ini semuanya saya kasih solasi teman-teman. Tujuannya supaya ya lebih awet saja seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya.
Nah teman-teman, demikian tadi adalah cara yang saya gunakan sehari-hari untuk membuat beberapa model pola pet seperti yang sudah kita lihat di tutorial tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa dukung saya dengan klik tombol like-nya. Dan kalau teman-teman nggak mau ketinggalan nih video-video seputar dunia jahit-menjahit, saya sarankan untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi atau pemberitahuan kalau saya upload video terbaru. Saya Bang Taylor, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam satu jarum.